Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam budi luhur. Iya, kita di pertemuan keempat untuk pembahasan mata kuliah desain dan pemrograman web lanjutan. Nah, di mana bahan praktek hari ini akan saya demokan. Nah, ini saya izin share screen. Bahan prakteknya sendiri adapun sudah saya upload di Classroom yang pertemuan 4. Nah, yang karyawan hasil pertemuan 3 yang kemarin juga sudah sempat saya upload. Oke, bahannya ini. Jadi ceritanya ngapain? Melanjutkan. Nah, tapi kalau kalian mau diskusi, Pak, saya udah sampai ini nih, boleh nggak seperti itu? Boleh. Nah, jadi yang saya lakukan hari ini adalah saya akan melanjutkan yang pertemuan kita yang terakhir. Sebelum melanjutkan, kita perlu ngapain? Ini jangan lupa di sum control panel, Apache, MySQL dalam keadaan running. Kalau ditanya Apache itu apa, MySQL itu apa, Apache itu untuk web servernya. Jadi dia namanya Apache. Ada Nginx, ada lagi yang namanya IIS. Ini kebetulan MySQL adalah database server. Apache itu web server. Makanya kita bisa mengakses localhost karena si Apache ini. Kalau MySQL sendiri adalah database server. Nah, database itu untuk apa ya? Nyimpen datanya. Kalau udah di running seperti itu, kita mesti ngapain? Biasa, localhost, phpMyAdmin. Kalau mau lebih cepat seperti ini, klik admin. Kalau mau buka phpMyAdmin ya, klik admin yang ada di sum control panel. Nah, nanti kebuka localhost phpMyAdmin. Di sini saya membuka localhost karyawan. Yang terakhir itu localhost karyawan. Nah, kenapa? Terakhir kita nyoba data karyawan. Ini data karyawan. Udah ngetik seperti ini, dia udah ada otomatis fiturnya data table namanya. Nah, kita tinggal ganti-ganti tampilannya. Nambah data karyawan terakhir kemarin seperti ini. Ini 44444 misalnya, nama karyawan Arman Maulana, kepala geng, kepala personalia misalnya, personali. Nah, disimpan, kesimpanlah data itu. Kenapa nggak langsung balik ke halaman data karyawan, Pak? Ya nggak? Klik cancel apa yang terjadi? Nggak ada juga. Harusnya kan balik, kata nggak juga. Jadi ceritanya gini, kalau kita entry, harusnya berulang entry itu. Masa kita sekali nyimpen, sekali balik seperti ini. Ke sini lagi, setelah nyimpen, balik lagi, ngeklik lagi. Itu capek. Kalau untuk entry data, umumnya dia tetap di halaman entry data itu, yaitu halaman tambah. Kemudian kalau udah tambah, yang tadi tuh saya udah ngetik Arman Maulana, udah ada penyanyi. Satu laginya Arman Maulana kepala personalia, salah tulis personalia harusnya. Kita butuh ngapain? Nah, kita butuh ubah. Kita butuh mengupdate data yang salah ini. Caranya gimana mengupdate-nya? Seperti ini. Dilihat baik-baik. Dengarkan penjelasan saya ngapain. Nah, ceritanya kita punya database namanya database karyawan. Ada tabel karyawan. Di mana di tabel karyawan, nah seperti ini, yang kita jadikan key adalah NIP. Kenapa? Harapannya NIP itu unik. Kalau dibilang unik berarti hanya satu-satunya. Nik adik akan beda dengan AA putri, akan beda dengan Nopri, akan beda dengan Restu, dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita tahu unik, berarti ngapain? Kalau mau ubah, panggillah mulai dari NIP-nya. Oke, teorinya seperti itu. Kalau kurang jelas, tanya ya. Nah, ini teorinya kalau mau jurus ubah. Untuk hapus gimana? Ya sama juga. Oh, si Arman Maulana ini bukan kepala personalia ya, tapi dia penyanyi. Nah, saya mau edit Arman yang satu lagi, namanya Arman Argianto. Saya mau edit nih, edit nama dan edit ininya. Berarti apa? NIP-nya akan jadi tetap. Nah, kalau mau dihapus gimana? Ya tinggal tekan tombol hapus. Sekali lagi, yang penting adalah key-nya.
apa yang pembeda dari suatu recordnya. Nah, di sini key nib-nya. Nah, kalau sudah tahu, cara bikin ubahnya gimana, Pak? Kita ke tersangkanya dulu, yaitu karyawan.php. Buka karyawan.php-nya. Kalau kalian mau pakai Sublime, nah saya ikutin pakai Sublime. Nah, ini karyawan. Terus kalau udah seperti ini, diapain? Tombolnya tadi ada tombol di kolomnya aksi. Nah, saya akan nyari Ctrl F, biasa ketik aksi. Nah, aksi itu adalah kolom terakhir. Inilah dia yang ada kata-kata pensil. Sebelum mengklik pensil ini berarti kita mesti ada yang namanya link. Jadi kalau bisa dipisah, ada dua macam. Satunya pensil, satunya trace. Pensil itu yang untuk ubah, trace itu yang untuk hapus. Nah, caranya gimana? Berarti kita apit pakai tag link. Buka, tutup. Diapit. Nah, jadi di dalam A ini ada gambar pensil. Harapannya saat pensil diklik, mengedit data itu, menampilkan form untuk edit. Apa yang mesti dilakukan? Href. Nah, kita mesti pelajari di dalam href ini diisi link apa. Ini sih sudah ada linknya, tapi linknya nggak jelas ke dia sendiri. Kita mesti nentuin struktur linknya. Kalau kemarin untuk mengklik halaman karyawan ini, kita langsung ke karyawan. Nah, ini maunya di halaman apa? Coba kita klik tambah ini. Dia akan kebuka tambah karyawan. Jadi kalau mau karyawan tambah karyawan, berarti filenya tuh adalah langsung ke ubahnya. Saya mesti ngapain? Berarti karena ubah itu mirip dengan tambah. Saya ulangi ya. Ubah saya bilang mirip dengan tambah. Kenapa? Kalau kita mengubah Arman Maulana yang kepala personal ini menjadi Arman Ardianto kepala personalia, maka ada NIP, ada nama, ada jabatan. Mirip dengan ini. Nah, daripada kita susah-susah bikin dari awal, triknya adalah tinggal ubah. Copy tambah karyawan, paste, paste. Copy paste di situ aja. Rename jadi ubah karyawan. Kalau kurang jelas silakan tanya ya. Langkah-langkahnya seperti ini. Buka dengan Sublime. Nah, yang mesti saya lakukan apa? Tampilannya sama persis. Masih sama dengan itu. Tapi di sini saya mesti ngetik ceritanya kalau tadi adalah tambah karyawan, berarti kali ini adalah ubah karyawan .php. Nah, saya tes, saya simpan. Setiap ada perubahan, simpan. Kalau sudah, saya coba reload di sini, reload to F5 atau ngeklik reload ini. Linknya sudah aktif. Oke. Klik restu. Nah, halamannya udah halaman ubah. Akan tetapi, harusnya data restu itu langsung tampil di sini. Oke. Siapa yang saya klik, nanti harusnya tampil di sini. Nah, supaya bisa tampil gimana? Teorinya, kita mesti ngirim yang namanya parameter. Cara ngirim parameternya gimana? Nah, disinilah. Tinggal taruh tanda tanya. Saya ketik parameter aja lah. Parameter. Nilai parameternya apa? Nah, tadi yang unik adalah si NIP. Berarti kalau mau ngambil NIP, ambil ini. Parameternya adalah NIP. Nah, karena ini petik ketemu petik lagi, petik ganda ketemu petik ganda, di dalam ini kasih petik tunggal aja. Petik tunggal, petik tunggal. Ubah karyawan. Titik PHP parameternya adalah NIP. Nah, kalau kalian lihat di sini posisinya, ini saya back lagi. Kalau saya tunjuk di posisi kanan ini ya, ini belum ada tulisan parameternya. Kalau saya klik kanan pun, nggak ada kata-kata parameter. Tetapi, setelah saya tambahin parameter seperti ini, saya simpan.
Saya reload halaman ini dan saya akan ngeklik kanan di dia, open link in new tab. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, ada tanda tanya parameter. Biar jelas perbedaannya. Ini. Saat saya buka yang lain, Herpina cantik ini, copy. Ada parameter. Kepala geng ini, yang restu ini, copy. Parameter. Nah, jadi apa? Jika ada parameter, maka kita akan nampilin isinya. Nah, caranya gimana? Balik ke halaman ubah. Kita mesti ngambil yang si parameter tadi. Oke, cara ngambilnya gimana? Berarti kan ada jika ada $get, dalam hal ini diambil dalam tanda petik, apa di getnya? Parameter. Jika parameternya ada, ini titik 2 and if titik koma. Cara nulisnya saya bedain, tapi tujuannya sama. Kalau ini kurung awal buka, kurung awal tutup, sama lah dengan ini. Jika parameter itu ada, ngapain? Coba kita echo parameternya. Berarti ini adalah nip. Saya copy dulu. Apa ini gede banget nih. Nah, saya paste. $nip adalah dia ini. Berarti saya coba echo nip. Nah, ini untuk apa? Ini untuk membuktikan benar nggak keambil parameternya. Saya akan tutup yang lainnya dulu. Tutup. Nah, sudah saya tutup, saya reload, saya klik kanan, open link in new tab, klik kanan, open link in new tab, saya coba buka 3. Kalau kalian lihat, di sini ada parameter sesuai yang di atas. Nah, udah di echo. Sesuai yang di atas, udah di echo. Sesuai yang di atas, udah di echo. Berarti nip-nya udah dapat kuncinya tadi. Karena nip-nya beda-beda, berarti dia akan merujuk ke suatu nilai. Nip segini berarti punya Nopri. Nip segini berarti punya Restu. Nip segini punya Arman Maulana. Nah, kita udah dapat nih jurusnya nih. Berarti berikutnya ngapain? Kalau sudah dapat, taruhlah nip yang kita ambil tadi ke nip ini. Nip yang isi nip ini kan nggak perlu diisi lagi karena sudah ada nipnya. Berarti nipnya tadi echo nip ini udah kita dapat. Berarti saya tinggal tambah nip awalnya adalah belum ada. Setelah di get baru dia sudah ada. Berarti kalau mau nampilin dia echo nip ini saya ambil, saya taruh di tulisan isi nip. Nah, yang penting adalah ada kata value. Di dalam value ini perintah PHP untuk mencetak nip. Kita coba simpan. Saya reload. Nah, tulisan yang tadi itu ada di sini juga. Berarti yang atas masih butuh nggak? Yang atas sudah nggak butuh. Kita hilangkan. Simpan. Reload. Kalau mau tanya ya. Nah, ini parameter apa? Nanti saya ubah yang ini, yang ini saya buka pun dia parameternya yang di ini sesuai ditaruh di sini. Akan tetapi umumnya yang menjadi parameter itu anti diubah. Dibilang anti kenapa? Ya dia jadi key. Itulah ciri khasnya. Jadi kalau supaya nggak diubah gimana? Buatlah yang isi nip tadi. Nah, isi nip dibuat hanya read only dan disable. Read only disable. Supaya apa? Supaya dia hanya bisa dibaca, nggak bisa diganggu gugat. Oke, itu kegunaannya. Nah, kalau udah sampai ini, kita proses yang namanya untuk nampilin langsung. Siapa yang dipilih, itulah keluar nama karyawan jabatannya. Nah, kita perlu ngapain? Kita perlu query lagi. Query-nya kayak gimana? Mirip-mirip dengan yang ini. Saya tinggal copy agar kalian nggak susah nyontohinnya, nggak susah ngetiknya. Saya copy yang result ini. Nah, saya ambil sampai sini nih. Malahan sampai ini.
di copy, nanti ada bagian yang saya eliminasi. Lihat ya. Nah, resultnya adalah select from tabel karyawan. Ini nggak pakai, ini nggak pakai, ini nggak pakai, ini nggak pakai. Nah, saya cuma nyontek cara nulisnya aja. Nah, sisanya seperti ini. Oke, cara belajarnya seperti itu. Jadi, yang sudah ada, yang sudah pasti udah jalan, kita tinggal ambil. Nah, apakah yang mau diambil tabel karyawan? Kalau nggak mau repot, kasih bintang. Bintangnya apa? Ada 10 field, 10 kolom di sini, 10-10-nya akan dipanggil. Kalau bintang. Kalau hanya mau ngambil nama jabatan, berarti nama, koma, jabatan. Bintang ini bisa diketik nama, koma. Tapi, sekali lagi, kalau nggak mau repot, kasih aja bintang. Nah, kalau sudah, yang penting apa? Where-nya. Siapa jadi kuncinya? Nip. Nip-nya sama dengan yang mana? Karena kita sudah punya parameter, berarti nip ini akan sama dengan variabel nip. Oke, nip yang ada di database akan sama dengan nip yang ada di variabel yang dikirimkan. Jika ada gimana? Nah, jika ada gini. Kan tadi ada nama dan jabatan. Berarti jurusnya sama kayak gini. Saya isi dalam kosong dulu awalnya, sebelum diolah dia kosong. Supaya apa ini? Ini supaya tidak terjadi error notice. Nah, jadi variabel ini saya kosongin. Caranya sama dengan nip tadi. Berarti saat saya ada tulisan isi nip, kan saya ada value. Nah, berarti kalau di password, ini password yang sebelumnya, di nama karyawan, isi nama, berarti saya tambahin value. Tanpa read only disable. Berarti yang ini adalah nama. Yang satunya lagi diisi jabatan adalah jabatan. Jika sudah, ngapain? Udah ada nama, udah ada jabatan. Karena kita belum proses, otomatis dia belum ada nama dan jabatan itu, kosong. Akan tetapi, ini nih maksud belum prosesnya. Saya coba simpan sampai ini. Belum diproses gimana sih Pak maksudnya? Kita coba ya. Saya reload, dia tetap kosong. Walaupun sudah ada kata-kata value. Kita lihat ya. Walaupun udah ada kata-kata value, nama, nggak kayak nip tadi, dia belum ada isi. Kenapa? Kan memang masih kosong. Belum ada variabel yang barunya. Supaya ada gimana? Nah, taruhlah seperti ini. Namanya adalah dari kolom nama, jabatan dari jabatan. Ya sudah, berarti nama, ini mama, yang ketik-ketik, nama. Satunya lagi adalah jabatan. Jabatan. Tinggal kita simpan. Nama akan di value itu sekarang terisinya adalah nama. Jabatan adalah jabatan. Tinggal kita reload. Nah, reload. Dapatlah si adik dan koki. Saya close. Batal. Saya mau ngedit yang dia ini tadi. Arman Maulana, kepala personalia. Nah, Arman Maulana, kepala personal. Tapi tombolnya sekarang jadi ubah. Armannya jadi Arman apa tadi? Lupa lah. Arman Argianto. Nah, jadi kalau sudah gimana? Tombolnya, tombol simpan tadi, sekarang akan jadi ubah. Berarti BTN simpan, di replace Ctrl H jadi button ubah. Kata simpan akan jadi ubah. Pak, saya mau ganti warnanya, bisa nggak? Bisa. Di Bootstrap itu ada button-button. Nah, kita coba supaya kalian bisa nyari juga seperti ini. Bootstrap 3 kalau nggak salah kita pakai kemarin ya. Nah, Bootstrap 3 punya LTE ini. Nah, kita lihat salah satunya di sini. Pak, saya mau yang warna ini nih lebih keren. Oh, saya mau warna gini nih, mau warna gini. Yang sekarang kita tampilin gimana? Yang biru muda, info. Nah, makanya ada tulisan kata-kata button info.
Berarti kalau saya mau dia warning, nah berarti warning tulisannya BTN warning. Berarti warung kuning. Jangan tulis warjo ya, nggak ada di sini. Warning ada, warung kuning. Warjo, warung hijau tidak ada. Kalau sudah disimpan, nanti tombol itu akan menjadi reload, akan menjadi apa ini warnanya nih? Warna oranye lah, kekuningan kayak gini. Karena warung kuning tadi. Nah, sekarang ubahnya itu kita mesti ngeklik. Jika sudah diklik ubah, maka dia mengupdate. Nah, berarti select itu adalah manggil. Saat ubah, nip-nya kita nggak perlu lagi. Karena nip itu dari yang di atas ini, dari parameter. Berarti perintahnya adalah update. Tabelnya apa? Tabel karyawan. Set. Kuncinya gitu. Update nama tabelnya apa? Set. Set apa? Nama filenya. Sama dengan apa? Pemisahnya koma. Jabatan. Isinya apa? Ada di mana juga. Di mananya copy lagi. Syaratnya nip-nya itu adalah nip. Jadi usahakan ya tidak berubah. Namanya yang terbaru apa? Berarti nama yang diisi di objek teks nama. Jadi namanya misalnya di sini Arman Ardianto. Jabatan tukang cukur rambut misalnya. Nah, seperti ini. Nanti apa yang kita isi seperti ini ditampung ke variabel nama, variabel jabatan, tapi bukan yang di atas lagi. Yang di atas ini, yang lagi saya blok, ini nih untuk ngambil dari database. Yang di bawah ini ngambil dari mana? Yang diisi pengguna. Nah, berarti di nama adalah dolar nama, di jabatan adalah dolar jabatan. Kebetulan nama variabelnya sama dengan nama filenya. Kalau sudah saya simpan, nah saya akan reload lagi. Arman Arji Yanto, tukang cukur, janganlah bukan cukur, hair apa ya, hair stylist misalnya. Nah, tinggal diubah. Apakah sudah berubah? Masih tanda tanya. Cara yang paling benar adalah ngelihat udah berubah apa belum. Cek di database-nya. Kalau tadi Arman Maulana 4545 ini, 4545 ini kan Arman Maulana, kepala personal, tinggal kita klik browse lagi. Ternyata sudah berubah, berarti udah benar. Nah, yang nggak seru, ini logikanya. Kalau saya bilang halaman tambah, tetap di halaman tambah, sambil dicermati ya, siapa-siapa orangnya, berarti seperti ini, Arman, AA, adik. Nah, berarti yang ikut ini dapat poin untuk nilai tugasnya, seperti yang saya bilang dari awal. Nilai tugas, saya nggak ngasih tugas dalam artian tugas sebenarnya, tapi saya akan lihat kehadirannya seperti ini. KPU Bangka Channel ini siapa ya? Halo, KPU Bangka Channel. Oh, nggak ada orangnya. Kita lagi dicek KPU berarti. Kita lanjut ya. Kenapa adik? Adik mau ngapain tadi? Nggak jadi. Ya udah, saya mau ngapain juga tadi lupa. Nah, yang saya bilang, ini logikanya ya. Masa udah selesai ngubah, tetap di halaman ubah, apakah datanya itu bentar-bentar diubah? Kayak si Arman nih. Arman Ardianto, hairstylist. Karena rambut Arman bagus misalnya. Nah, tapi masa bentar-bentar, itu jadi nol misalnya. Hairstylist, biar tambah listing lah. Karena kami belajar listing program, kata kalian. Masa udah diklik ubah, kalian ngecek udah bener, udah jalan skripnya, tetap jangan ubah, rajin geng ubah maksudnya ya enggak. Teorinya harusnya setelah ngubah kita langsung aja halamannya ke halaman yang halaman karyawan tadi. Jadi tampil
yang model-model begini nih, tampil kayak gini. Nah, caranya gimana? Berarti codingnya kita mesti tambah. Jika selesai ngupdate, maka ada sesuatu di baris ini untuk dia nampilin halaman yang tadi. Cara paling gampangnya gimana? Ini cara paling gampangnya. Header. Jika ada pertanyaan silakan tanya ya. Location. Apa lokasinya? Karyawan titik PHP. Simpen. Nah, jadi saya balikin lagi Argianto hairstylist. Kalau udah selesai, saya mesti ngapain? Ngeklik ubah. Lihat ya yang terjadi. Ubah diklik, dia langsung ke halaman ini. Jadi kita tinggal ngelihat. Ovia, nama Ovia ini tanpa Yani. Nah, Ovia ini jabatannya kasih olahraga. Nah, saya tinggal ubah, lihat apa yang terjadi ya. Balik lagi ke halaman ini. Ovia kasih olahraga. Namanya ngubah, nggak mungkin lah bentar-bentar ya di halaman ini lah ya nggak. Pasti kita datanya data yang lain. Nah, jadi tinggal kita klik, ya dia balik ke halaman induknya, yaitu halaman data karyawan. Nah, beda dengan tambah, di mana setelah ngeklik tambah, ya kalau dia balik langsung ke halaman induknya yang ini, ya repot sendiri, kita mesti ngeklik tambah lagi, ngisi lagi, balik lagi ke sini, ngeklik lagi. Nah, itu perbedaannya. Siapa tahu nanti kalian ya menghadapi, karena pasti ketemu sih di skripsi SI seperti ini. Nah, sampai ubah untuk update ini, kira-kira ada yang mau nanya nggak? Silakan yang mau bertanya. Untuk update nggak ada. Winaldo mau nanya? Winaldo? Tidak ada. Ivan Freddy Yoki? Baik, terima kasih. Devo nih biasanya mau nanya. Devo? Tak ada suara. Oke, baiklah. AA Putri? Baiklah, saya lanjut kalau belum. Terima kasih. Yang paling gampang tuh coding yang mana? Yang paling gampang tuh coding yang hapus ini. Nah, kalian lihat ya caranya ya. Mirip dengan ubah, tapi codingnya ya sebaris doang. Kita lihat. Tapi sebelum ngapus, Pak, saya mau ada pertanyaan dulu. Nanya, bener nggak dihapus? Bisa nggak bikin seperti itu? Bisa, sabar dulu. Ubah, kita udah jalan, tinggal hapusnya. Nah, kasus hapus, berarti ada di karyawan ini. Trash. Berarti ada link lagi. Ref. Di dalam ref nih ada dia ini. Tong sampah. Ada A juga, tutup. A buka tutup. Nah, di dalam href ini siapa? Ya sebaiknya halaman dia ini juga. Karyawan titik PHP. Tanda tanya. Sama. Yang pasti dikirimkan adalah parameternya. Oke, kita ambil. Nah, buka tutup PHP. Ini buka PHP, ini tutup PHP. Parameternya adalah NIP. Jika parameternya terisi di karyawan ini, maka dia hapus. Tapi kalau mau tambah satu lagi, ini kan parameter NIP-nya. Parameter ini bisa nggak diganti namanya? Bisa aja. Contohnya, NIP adalah NIP. Parameter lain gimana, Pak? Pakai simbol dan. Simbol dan yang di angka 7. Selain NIP, berarti adalah aksi. Aksinya ngapain? Aksinya adalah hapus. Nah, kita cek sekarang. Jika didapatkan NIP dan aksi, maka ngerjain apa? Nah, itu yang perlu kita tambahin. Berarti, saya balik di sini. Jika codingnya mirip dengan yang ubah tadi, yang kayak gini nih. Nah, kalau mau copy paste, boleh kayak gini. Yang membedakan apa? Tadi saya tulis parameter, yang sini saya tulis aksi. Jika aksi ada, kemudian lanjutannya dan aksi,
Di sini saya tambahin. Nah, ini bloknya iset, berarti di sini. Dan aksinya adalah hapus, maka coba ketik. Nah, uji coba kayak gini, paling aman. Hai, 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 misalnya seperti itu. Nah, kita tes sekarang. Reload halaman ini. Ininya sudah aktif. Tombol tong sampah ini bisa diganti nggak? Kita coba cek ya. Trash. Nah, trashnya di sini. Coba saya tambahin BTN Danger. Keluar nggak? BTN Danger itu sendiri punya bootstrap kan? Kelasnya bootstrap. Saya reload. Ternyata bisa. Berarti yang ini kalau mau warna oranye kayak tadi, tambahin BTN warning, warna kuning. Nah, tinggal kita reload, keluar. Jadi yang kuning untuk edit, yang merah untuk hapus. Kita tes. Si koki, saya klik tombol hapusnya. Tampil tulisan hai hai hai. Tombol edit, tulisan hai hai hai, nggak ada. Cancel ini. Pak, nggak klik cancel, saya mau balik ke halaman sebelumnya, bisa nggak? Bisa aja. Diubah karyawan, cari tulisan cancel. Nah, ini nggak usah button, pakai aja ref. Halamannya adalah karyawan, karena induknya adalah karyawan. Button default boleh. Ini cancelnya ganti kembali. Ini nih, ref karyawan dan seterusnya. Tinggal kita reload, kembali dia akan ke halaman yang ini. Ya, tujuannya apa kembali? Berarti saya saat klik ini sudah jalan, dia tahu aksinya adalah hapus. Nip-nya adalah nip si adik. Saya klik nopri, aksinya hapus, nip-nya adalah ini. Maka hai hai hai. Berarti kalau kita balik, aksinya hapus. Dia udah tahu. Aksi sedang diproses. Nah, kalau udah tahu gimana? Berarti satunya lagi adalah si parameter $nip-nya adalah ambil dari nip. Kenapa seperti itu? Kalau kalian ingat tadi ada trash. Nip sebagai parameter pertama, parameter keduanya aksi. Nip, ada nip, parameter kedua adalah aksi hapus. Nah, nip udah dapat, tinggal di tes. Isi nip-nya tuh berapa sekarang? Sama lah kayak tadi. Saat saya klik AA Putri Sindan Beken, nah, ini yang ubah, salah klik. Saat saya klik hapusnya, 323323, klik hapus. Hairstylist ini, kasih olahraga ini, semuanya muncul nip-nya, ya sesuai parameter tadi. Nah, sengaja saya bedain nama parameternya, biar kalian lebih memahami parameter lu nggak harus tulisannya kata parameter, bisa apapun. Nah, kalau udah tahu nip-nya, cara berikutnya gimana? Udah lebih gampang. Copy aja yang select tabel karyawan ini. Kalau udah dapat nip-nya, maka ngapain? Kata-katanya adalah delete from tabel karyawan, di mana nip-nya adalah nip. Kenapa? Saya ulangi yang di sini. Nip-nya berarti unik. Karena unik, dihapus, ya dia hanya satu. Nah, berarti tabel karyawan di mana nip-nya adalah nip. Kita cek apa yang terjadi. Kita reload ya. Kita reload halaman ini. Si 8389 ini Ovia, berarti Ovia akan hilang kalau benar. Saya reload. Benar ya, si Ovia hilang. Herpina cantik, karena terlalu cantik berarti dihapus. Tek. Hilang Herpina. Si Arman Maulana, bukan karyawan, dia penyanyi. Diklik, hapus, hilang. Oke. Si Polwan dihapus. Hilang juga, tinggal 5. Berarti skrip hapusnya udah jalan. Pak udah sengaja ngeklik hapus, kata kalian. Nah, tidak sengaja ngeklik hapus, berarti bagusnya ada pertanyaan dulu sebelum menghapus. Tenang, ada caranya. Kalian nggak perlu capek-capek.
nyoba kode ini intinya. Tinggal nyari confirm before delete JavaScript. Nah, di Stack Overflow ini yang saya kasih tahu nih adalah biar cara gampang untuk nyobanya. Nah, di sini ada nih on click return confirm namanya. Tinggal di copy. Jadi harusnya sih nggak mungkin lupa harusnya. Nah, di sini berarti kalau saya mau nambah, pastein aja paste on click return confirm. Kalau anti bahasa Inggris yakin dihapus. Nah, cuma gitu doang. Return confirm. Apa yang membedakan sekarang? Kita tes. Halamannya saya buka ulang. Ini karyawan berarti karyawan di PHP. Kita cek sekarang. Restu kepala geng, diklik. Yakin dihapus. Cancel nggak terjadi. Diklik, yakin dihapus. Cancel lagi. Aduh, ragu-ragu menghapusnya kata kalian kan. Coba klik hapus. Ya oke lah kali ini. Apa yang terjadi? Di oke baru dia menghapus. Nah, berarti udah sukses. Di atasnya gimana Pak? Biar hilang lagi. Yang bagus ya. Kalau mau hilang, ya. Siapa tahu nanti udah di enter lagi sama teman kita, di reload lagi nanti. Apalagi untuk yang loginnya satu sistem, satu database bisa dipakai banyak orang misalnya. Saat dia udah mendaftarkan karyawannya, satu orang lagi iseng ngapus misalnya. Bagusnya gimana? Nah, bagusnya adalah di header location lagi. Setelah perintah delete, header location. Nah, kita tes sekarang. Jangan default. Restu kepala geng dihapus. Saya klik ya, klik. Masih cancel, bebas lah intinya. Selama nggak di oke, dia nggak dihapus. Saya klik oke. Nah, halamannya itu yang di atasnya udah bersih. Jadi, dia mau nge-reload pun nggak masalah, nggak hapus. Oke, nah sisanya 3. Sampai ini kira-kira ada yang mau bertanya? Untuk tambah, ubah, hapus, tampil, ini nih udah komplit nih. Tambah adalah insert. Jadi kalau kalian belajar kelas diagram, deskripsi, ada tulisan insert itu saat ngapain? Saat ngeklik tombol save, tombol simpan nih, itulah proses insert. Saat insert ngapain? Ya insert itu ada ditambah ini. Buka pakai subline. Nah, insert di kelas diagram, inilah dia metode insert. Saat nambah. Saat tampil seperti ini, inilah namanya select. Di file karyawan.php, nanti ada yang namanya sebelum kolom-kolom itu. Nah, di sini namanya select nih. Sebelum tampil kolom-kolom ini. Datanya name, nama, jabatan, select. Insert untuk nyimpan, select untuk menampilkan. Oke. Di file ubah.php ada namanya kata-kata update, ini update. Udah 3 metode. Satu lagi di karyawan ini namanya setelah kita ngeklik delete. Nah, berarti ada 4 metode itu nanti di kelas diagram. Oke, nanti zaman skripsi nanti baru kalian ada. Ada pertanyaan? Yang mana? Oke. Tunggu. Kalian sudah pernah ada yang pakai Asta Community? Belum? Oke. Pura-puranya seperti ini ya. Ada kelas diagram. Nanti berarti kalau kita tabelnya tabel karyawan, berarti di sini tulisannya karyawan. Terus di karyawan tuh ada apa? Ada NIP misalnya kan? Ada NIP, ada nama, ada jabatan. NIP ini merupakan key-nya. Berarti kita pilih stereotype-nya, tinggal di add. Stereotype ini karena dia primary key, berarti PK. Enter. PK, NIP. NIP itu tipe datanya apa? Kebetulan di sini NIP-nya masih integer, INT.
kita tipe datanya untuk NIP adalah varchar 18. Berarti tinggal ketik di tipenya varchar 18, enter. Yes. Untuk karyawan, NIP tipe datanya varchar, panjangnya 18. Untuk nama, pilih nama varchar 50. Berarti INT ini zaman skripsi atau KP nanti ada kalian barang gini nih ngerjain. Varchar 50, enter. Terakhir jabatan. Jabatan tadi varchar 20, berarti INT-nya ganti varchar 20. Nah, saya jelasin. Yang atas nih adalah nama kelasnya, identik dengan nama tabelnya. Nama tabel yang kita gunakan yaitu karyawan. Tabel karyawan. Oke. Yang di tengah-tengah ini adalah atributnya, sama dengan struktur tabelnya. Pak, tadi tuh kita bahas metode. Nah, metode nih yang di bagian bawah ini. Berarti metodenya apa? Insert. Insertnya saat kapan? Saat nyimpan. Tambah tadi. Ngeklik tombol simpan. Tersimpannya dengan perintah insert. Oke. Kemudian untuk nampilinnya apa? Itulah namanya select. Di sequence diagram pun nanti ada barang-barang begini nih. Insert. Saat ngeklik simpan. Ngeklik simpan yang di sini. Nah, ini berarti ada kata-kata nanti insert ke entity-nya. Terus ada yang namanya select. Select itu kapan? Ya, yang tampil ini select nih. Ubah tuh yang update tadi. Berarti sama tulisannya. Update. Terakhirnya adalah delete. Di enter kalau udah, di ini lupa di enter. Ini adalah update. Nah, gambarannya kurang lebih kayak gini. Kalau struktur tabel yang seperti kita. Tentunya kalau tabel karyawan tidak hanya 3 field ini. Ada yang namanya golongan, misalnya ada namanya tempat lahir, tanggal lahir, status, agama, dan seterusnya. Nah, Ibu Nanin, apakah udah jelas sampai ini? Oke, terima kasih. Yang lain ada mau bertanya? Nggak ada? Yang lain nggak ada mau bertanya? Belum. Oke, oke. Habis juga nggak mau nanya? KPU Bangka, ini siapa KPU Bangka? Hah? Ya, oke. Oke lah. Mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih. Baiklah, terima kasih Ibu. Kita lanjut ya. Nah, supaya lebih rapi lagi gimana barang ini? Kita kan udah punya table tadi, data table. Masa ngeklik data table malahan objek not found? Ini nggak seru banget Pak. Nah, inilah waktunya kita harus punya file index. Nah, ini saya akan mendemokan bagaimana memutilasi bagian yang tidak penting. Kok tidak penting? Bukan tidak penting dalam artian tidak penting sebenarnya. Tapi kita mau pakai menu yang benar-benar kita pakai. Oke, kalian lihat caranya. Saya akan mulai dari karyawan ini. Nah, nanti saya akan buat file yang namanya file karyawan ini menjadi file terpisah, ada karyawan sendiri, tapi si karyawan ini menjadi indeks. Dilihatin aja caranya gimana. Kalau kurang jelas tanya. Yang ini saya tutup dulu. Nah, baiklah, kita mulai. Sekarang di karyawan saya tidak butuh dashboard, layout option, widget. Berarti saya akan cari layout ini. Barangnya nyari ini gimana? Ditunjukin nih. Ini kan ada titik-titiknya nih. Nah, temennya ini. Kalau ngetik rapi sih dia kelihatan. Layout option AA, saya akan hapus. UL, LI, saya hapus. Widget, hapus. Dashboard, hapus. Ini temennya ini, berarti hapus. Nah, jadi kita ngelihat tampilannya pun lebih sedikit, tapi dengan fitur yang sudah bisa digunakan, yaitu data table.
Ini tables. Nah, kita kan tablesnya sampai ini tadi tuh. Kalender. Kalender tuh tulisan yang mana nih? Kalender yang ini ya. Berarti benar nggak dihapus? Benar dihapus. Yang ini, nah, yang ini example-nya ini dihapus. Multi level tuh apa isinya? Terakhirnya documentation, nah misalnya saya tinggalin. Berarti ini tetap saya hapus. Nah, hapusnya lihat bagian terdalamnya aja dulu. Tuh, tuh. Nah, 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 saya akan ninggalin yang seperti ini. Important tadi label, berarti nggak usah juga lah nih. Saya hapus. Berarti ngapusnya mulai dari ini sampai ini. Nah, sip, simpan, reload, sisalah dia sedikit. Oke, reset. Pak, kok tinggal dikit ya, kan dihapus. Nah, inilah yang hanya dibutuhkan. Kalau udah, saya mau ganti nama data tables ini. Misalnya yang tables di atasnya jadi master, yang ini adalah data karyawan. Berarti caranya gimana? Ada data karyawan, ada data bagian, misalnya seperti itu. Berarti ininya tulisannya master, yang ini tulisannya data karyawan. Tetapi kali ini saya akan manggilnya seperti ini. Index.php tanda tanya. Nah, parameter lagi nih. Kita udah belajar tentang parameter tadi. Tanda tanyanya apa? Tanda tanyanya adalah halaman, atau mau lebih pendek aja hal aja, atau mau lebih pendek jadi huruf P juga nggak masalah. P-nya adalah karyawan. Untuk apa seperti ini? Kalau kalian udah memahami tentang parameter tadi, memahami yang ini lebih gampang. Kenapa? Sabar dulu. Ini yang pasti tulisannya akan berganti. Data karyawan. Diklik ini, keluarnya begini. Udah nggak benar katanya. Iya memang, tunggu dulu ya. Saya akan memisahkan sekarang, mengekstrak file karyawan ini akan menjadi indeks yang baru karena kita butuh data table-nya. Karyawan sendiri, dia berdiri sendiri. Maksudnya gimana? Berarti si indeks ini akan saya rename indeks lengkap. Si karyawan akan saya copy, akan saya paste menjadi indeks yang baru. Kalau sudah gimana? Kalau sudah, si karyawan ini berikutnya akan saya mutilasi. Mutilasinya gimana? Saya akan buka dengan subline. Yang bukan milik karyawan akan saya hapus semua. Nah, yang milik karyawan yang mana Pak? Sabar ya, nanti kita lihat nih. Yang milik karyawan harusnya cuma bagian, daripada penting lihatnya ya, ini saya hapus. Jadi halaman berikutnya kalian tinggal to the point, nggak usah ngulangin lagi dari awal. Dari awal tuh gimana? Maksudnya gini, admin LTE segala macam ini kan banyak banget nih. Kalau kalian lihat file karyawan tuh 25 kilo sama dengan file indeks. Bisa nggak ukurannya lebih dirampingkan? Bisa. Caranya gimana? Ini lagi mau dicoba nih. Ya, ini LILI akan saya hapus. Yang sedang mau saya sampaikan ini adalah konsep kontainer. Kontainer untuk halaman. LILI ini berarti dihapus. Nih, jadi mulai hapus dari bagian yang terdalam. Nih, temennya kalau belum dapat, mulai dari yang terdalam yang terdekat. Ini, nih, nih, nih. Nah, lebih aman sekali lagi ngapusnya caranya gini, mulai dari yang terdalam. Nah, user account. Kalau mau lebih cepat juga dia ada ngasih kayak user account, berarti bawahnya user account di mana? Nah, kita tinggal cari nih. Row menu. Di ini tampilnya ini. Nih, nih. Nah, di sini drop down-nya kita perlu nggak? Kalau udah pakai si kontainer, barang ini udah nggak perlu. Terus bagian intinya mana? Sabar.
Daripada salah hapus, mending kita bertahap. Nah, kalau mau lebih cepat, ini. Nah, ini akan saya hapus semua nih. Tuh, semoga kalian tidak pening. Ini nih akan saya hapus juga. Main navigation ini akan saya hapus juga. Ini data table ini menunya tadi akan saya hapus juga. Data karyawan, tambah karyawan. Nah, intinya dia mulai dari sini nih, section class content. Ini, nah ini ketemunya di sini, main content, ini. Nah, footer kita udah nggak butuh juga. Aside nih, kalau tahu temennya di mana, cari dia sampai bawah, mana dia. Nah, ini akan saya hapus juga. jQuery ini juga akan saya hapus. Scriptnya juga akan saya hapus. Ini juga akan saya hapus. Nah, sekarang kita lihat temennya ketemu temen yang mana. Sebelumnya tabnya akan saya perbaiki karena biasanya saya lebih enak menggunakan si Notepad++. Nah, yang ini mesti kita rapiin dulu baru kelihatan. Div, section, div ini. Nih, div ini punya temen. Nah, ini bagiannya div ini. Oke. Body. Kalau mau lebih sederhana lagi, ini juga bisa kita hapus nih, type food nih. Table food ini yang mana? Yang bagian di bawah nih, yang berulang nih. Jadi kalau nggak mau yang kayak di atas ya, di atas kan udah ada, mau dihapus. Bagian ini dihapus, buang. Lebih sederhana lagi. Berarti table, ini temannya. Nah, saya minimize seperti ini. Div, udah. Div ini. Div ini. Div ini. Section. Nah, berarti sampai section. Ada namanya ini content wrapper. Nah, berarti kalau kita mau menghapus, sisanya hanya sampai 68 baris. Saya simpan. Tadi ukurannya sama dengan indeks 25 kilo. Sekarang ukurannya hanya 3 kilo. Jauh. Terus gimana Pak supaya tetap jalan? Nah, inilah caranya. Buka file index. Oke. Salah buka. Sublime ya. Nah, kalau sudah miliknya karyawan, dia nggak boleh ganggu lagi. Karyawan ya jatahnya karyawan di sini. Ini milik karyawan nanti. Saya hapus. Database di sini nggak perlu di include lagi karena dia akan menginduk dari si indeks. Nanti pembuktiannya, sabar. Di indeks nih nanti ada tulisan karyawan kan. P sama dengan karyawan, itu yang kita get. Cari lagi. Nah, di sini mulai sectionnya. Berarti kalau kita mau ganti-ganti div class content wrapper. Berarti di atas tadi ada div class content wrapper. Nah, yang akan beda-beda ini kan menunya table, data table. Di sini adalah isinya. Berarti kalau mau lebih dalam lagi, kita mulai dari section content. Ini dihapus. Nah, yang berubah-berubah adalah section class content. Berarti mulai dari row ini, mulai dari dia ini baris di 374, nanti akan berubah-berubah. Nah, ada tulisan main content sama content. Berarti sectionnya saya minimize dulu. Akan saya hapus. Kok dihapus, Pak? Nah, kita cek sekarang apa isinya. Isi. Saya simpan. Di indeks tadi itu kalau kalian ingat, linknya akan menjadi master. Di sini saya tulis. Saya coba simpan lah daripada yang ini kan master tadi.
Saya coba buka index, enter, isi tulisannya. Master data table, isi tadi. Data table, advanced tables, ini adalah judul yang paling atasnya. Berarti kalau kita mau ganti-ganti seperti ini, ya mulainya dari section class. Tapi kebetulan saya udah hapus judulnya ini, berarti ini kalau nggak mau juga, ya nggak masalah. Kita cek ya, H1. Home, ini posisinya di mana? Posisinya adalah yang seperti ini. Oke, tapi kalau mau disimpan di dalam halamannya, kita mesti ke lebih luar lagi, yaitu di dalam content wrapper-nya. Nah, berarti kalau mau ada content wrapper, sama kayak tadi, copy, di sini kan content wrapper-nya, yang sudah saya hapus tadi itu, akhirnya adalah di sini, saya hanya ninggalin tadi bagian kontennya. Berarti ini dia, content wrapper. Di dalam content wrapper, nanti ada yang namanya section class untuk headernya. Nah, kalau mau lebih lengkap dengan embel-embelnya, nah seperti ini. Kita cek apa yang terjadi sekarang karyawan. Di indeks nih, berarti saya tinggal nambah tulisan ketawa misalnya. Kita cek apa yang terjadi. Hahaha. Awalnya ada tulisan seperti ini navigasinya kan. Saya reload, langsung hahaha. Nah, berarti posisinya udah benar, yaitu di dalam content wrapper yang akan berbeda-beda. Disinilah kita tambahin perintah PHP untuk ngeget. Jika isetnya parameternya $get, yang tadi itu adalah tulisannya pack-nya adalah pack karyawan. Oke. Jika ada get itu dan nggak kosong. Dan get pay-nya tidak kosong. Jika tidak kosong ngapain? Nah, jika tidak kosong maka include. Di PHP ada namanya include file. Include file apa? Karyawan tambahin titik PHP. Atau kalau mau lebih lengkap, bukan karyawan, ini nih karena bisa beda-beda, dinamis. Berarti ini ditambah PHP. Nanti kita buktikan dengan membuat satu lagi halaman sama-sama master. Index, jika P parameternya P, ya ini, kan ada P karyawan, maka tampil karyawan. Ini udah tampil nih. Session start nggak boleh kata dia, karena sudah ada. Oke, berarti kita buang session startnya di sini, karena sudah ada di index. Hapus, reload, udah keluar. Nah, kok belum rapi di sini? Padahal di situ sudah, ya nggak? Div class. Lihat kita bagiannya apa? Div class content wrapper, di sini content wrapper. Jadi kalau mau hilang, kalau mau rapi, ininya dihilangkan. Jadi benar-benar hanya bagian dalamnya. Reload, baru dia rapi. Nah, sampai ini ada pertanyaan nggak kira-kira? Ngeklik data karyawan, tampillah data karyawan. Ada pertanyaan? Isinya hanya sampai 77 baris. Yang sebelumnya sama-sama 25 mega, ini kan indeksnya sebelum dibuang karyawan 25, sekarang jadi 3 doang. Ada pertanyaan sampai ini? Kalau belum, saya lanjutkan ke file tambahnya. Kalian lihat lagi cara mutilasinya. Sama kok, persis. Kalau kalian lihat di sini, section class content header, berarti ditambah nih. Nah, ini akan saya remark. Bagian tambah karyawan kan lebih spesifiknya, tinggal kita cari lebih cepat lagi nih. Nah, sampai ini nih. Dia akan sampai di content wrapper, ada content header. Tinggal sisain aja seperti ini. Section class content header. Berarti mulai dari ini ke atas,
di blok, ini lagi nyeleksi. Kalau kurang jelas, langsung aja potong ya, tanya. Nah, tapi jangan bener-bener habis ya, ini milik karyawan ya, tambah karyawan. Sampai ini, hapus. Sisa di bawahnya adalah konten, section class content. Section class content, berarti ini minimize section class content. Bagian di bawah ini udah nggak ada, berarti tinggal saya hapus. Nah, sisanya hanya segini. Kita buktikan, tetap jalan nggak dia? Oke. Data karyawan, kan ngekliknya ini tadi tuh. Nah, jangan lupa, bentuknya itu adalah tanda tanya P sama dengan karyawan. Supaya jalan di header, ya, bukan di header, di container, kita mesti ngubah dikit yang namanya linknya. Kalau ini kan linknya langsung nih, tambah karyawan. Berarti kalau ini linknya adalah index.php tanda tanya P sama dengan tambah karyawan tanpa tulisan PHP. Simpan. P sama dengan tambah karyawan. Kita reload. Diklik. Nah, P-nya adalah tambah karyawan dengan tetap seperti ini. Kalau mau kembali tadi itu gimana kembali? Kembali kan udah kita bikin kan, diubah karyawan. Kembali. Kita tinggal copy. Tapi ingat, code-nya bukan karyawan.php lagi. Lihat nih, saya cari cancel. Nah, cancel ini kan kembalinya. Berarti di sini saya bukan ngetik karyawan lagi, melainkan index.php tanda tanya P adalah karyawan. Nah, setiap kali kayak gitu. Kita tes. Ditambah karyawan, saya enter, udah tombol kembali, saya klik, keluarlah karyawan. Kalau kalian lihat file index PHP-nya ini, di dalamnya P karyawan. Nah, klik tambah, P tambah karyawan. Jadi, kontainernya adalah si index itu sendiri. Kembali. Oke, sampai ini harusnya udah. Tinggal kita nyoba nyimpan nanti. Nyoba nyimpan, codingnya diubah nggak? Harusnya ada yang diubah, karena tetap seperti ini. Kita tes. Siapa yang sudah saya hapus tadi? Ovia. Nick Ovia misalnya. Asal-asal aja. Ovia. Jabatan. Kasih olahraga tadi tuh. Saya klik simpan. Udah kesimpan belum? Ya karena aslinya ya data karyawan tuh banyak, ya dia mesti berulang ketiknya. Yang orang lainnya sudah saya hapus, misalnya Winaldo, Tantomo, Tanapar gitu ya. Tantomo, bener lah. Jabatan, direktur, bengkel. Simpan. Udah tersimpan belum dua macam itu? Tinggal klik kembali. Oh, ternyata sudah tersimpan. Ya, Ovia kasih olahraga dan ini. Nah, berarti berhasil sampai ini. Kalau udah, untuk ubahnya sekarang. Ubah tuh ada di halaman karyawan. Karyawan. Cari yang tulisan pencil. Nah, kemudian yang begini-begini nih nanti akan berubah menjadi index.php tanda tanya P sama dengan ubah karyawan. Tanda tanya nih hanya bisa sekali, berarti parameter selanjutnya pakai dan. Oke, dan parameter adalah ini. Kemudian ini juga index.php tanda tanya P sama dengan karyawan. Sekali lagi, tanda tanya itu hanya bisa sekali untuk di awal. Untuk yang parameter berikutnya pakai simbol dan. Nanti kita coba lagi. Untuk ubah, berarti ubah karyawannya mirip juga dengan yang tadi. Untungnya apa sih pakai header ini? Nyemek kata kalian misalnya kan, Pak nambah gawe, ngapain nak dihapus-hapus tadi tulah jalan. Nah, bukan seperti itu. Nanti saya tunjukin untuk apa. Inilah pun diubah nih ya, saya tunjukin. Kalau kalian lihat menu sebelah kiri ini, master simple data karyawan. Saat saya klik menu data karyawan, menunya ya ini. Klik tambah, menunya ya ini. Nah, sekarang simple tables ini akan saya ganti. Simple tables ada di index. Simple tables. Misalnya ini yang data bagian. Berarti linknya nanti akan saya ganti. Saya ganti di index ya. Saya reload data bagian. Oke.
saat saya di halaman ini pun tulisannya data bagian. Kenapa? Kontainer yang berubah-berubah tuh hanya bagian konten. Itu konsepnya. Kontainer nggak akan berubah. Konten yang berubah. Nah, sekarang kalian lihat nih. Saat saya klik si ubah, selama saya belum ngotak-ngatik di kontainer, ya dia tetap akan ngikutin yang ada di halaman dia. Caranya gimana? Biar bisa jadi kontainer juga. Nah, diubah tadi, yaitu ubah karyawan, saya mesti menghapus lagi yang doctype yang seperti ini nih. Yang nggak diperlukan, intinya dihapus. Sisain content header, karena sama aja bagiannya. Nah, jadi mulai dari ini ke atas, saya blok, ya, seperti ini nih. Nah, tujuannya apa? Sekali lagi, jika ada perubahan pada kontainer, kita nggak perlu capek-capek ngubah juga di setiap link. Iya kalau dikit halamannya, kalau banyak leteh. Nah, simpen. Coba kita reload. Udah benar. Nah, session-sessionnya yang di atas tuh. Nah, ini nih. Tinggal dibuang. Karena kita sudah menginduk namanya. Header location perlu diganti nggak? Tentu. Berarti index titik php tandanya p sama dengan karyawan. Udah kayak gini nih. Nah, masih ada nggak titik php? Nah, di sini ada kembali. Berarti, nah, cari lagi titik php. Habis. Simpan. Di sini masih ada nggak titik php? Index. Udah. Aman. Ubah udah, karyawan udah. Nah, kita tinggal tes lagi nih. Enter. Nopri Sugihartono. Padahal namanya Sugiarto. Sugiarto. Udah ada no. Ah. Kepala lab Timah misalnya. Saya klik ubah. Nah, cannot modify. Katanya sudah ada di sini. Kita cek ya. Ubah karyawan di baris 18. Kalau ada masalah seperti itu mesti ngapain? Jangan panik, kita cek dulu. Di sini dia bilang header location index PHP P-nya karyawan. Di sini udah dikirim katanya di halaman index, masa kirim lagi? Dia bilang nggak boleh. Cara lainnya gimana Pak biar bisa kayak gini? Ya, dia bilang udah dikirim. Ada cara lainnya dengan namanya redirect. Meta redirect namanya. URL. Cara ngambilnya gimana? Kita tinggal ngambilnya dari Stack Overflow misalnya. Tinggal diklik. Nah, caranya gimana? Seperti ini. Tinggal di copy. Yang ini milik PHP. Saya akan remark. Yang ini nih milik. Nah, HTML punya. Oke. Konten. Ini tag HTML yang dalamnya untuk manggil JavaScript. URL-nya apa? Kita cek ya. Index.php karyawan. Berarti URL-nya adalah index.php karyawan. Saya coba simpan. Benar nggak sekarang sudah bisa? Kayak gini. Nopri Sugiarto sih udah kepala lab Timah udah benar. Saya coba ganti yang lain. Wilnado. Ini nih salah, bukan direktur bengkel, melainkan direktur saham. Saya klik ubah. Kalau yang tadi kan ada tulisan errornya. Klik ubah, berhasil. Direktur saham. Jadi kalau dia udah header ketemu header, ya masalahnya di situ kadang. Nah, kita perlu memakai cara lain. Oke, walaupun sebelumnya bisa cara yang awal itu. Nah, itulah dia untuk tambah, ubah, hapus. Oke, sampai ini ada pertanyaan? Belum ada? Intinya udah berhasil semua nih. Jadi kalau Winaldo mau dihapus, klik hapus. Oke. Nah, sama header ya. Karena di headernya tadi kita perlu mengganti yang seperti ini. Berarti saya tinggal copy aja. Yang ada kata-kata ini, berarti saya tinggal pakai ini. Udah. Terus saya mau hapus di default, misalnya klik. Oke. Udah nggak error lagi. Sampai ini, ada yang mau ditanyain? Adik, Arman, Devo, Eriana,
Jacob, Labib, Rendra, Tommy Lengkong. Adakah yang mau bertanya? Nggak harus nanya yang ini ya. Kalian kalau udah lebih jauh boleh nanya. Kalau udah nyoba materinya. Silakan. Silakan, Nanin. Bu, iya, iya, iya. Tunggu dulu. Ini yang ditanya nih tentang localhost database apa localhost aplikasi? Database. Ibu tolong share screen laptop Ibu ya. Kita lihat ya. Berarti localhost ppmadmin ya, coba buka. Ya, biar ada gambaran. Misal nih, gambaran tuh kayak gimana. Kita bilang, Devo tuh cantik sekali loh, seksi segala macam. Tapi kita nggak pernah lihat Devo-nya gimana. Kan susah membayangkannya. Nah, supaya lebih enak, Ibu Nanin tolong share screen. Baiklah. Apa kami tunggu, ada masalah. Dok, emang apa? Oh, jadi gini ceritanya. Kalau kamu tanya nih kan, iya, iya, iya. Kan kamu bilang sudah ada beberapa mata kuliah atau beberapa kali nyoba yang ada database-database kayak gitu ya ceritanya ya. Yang kamu tanya berikutnya apa tadi? Masalah nggak dihapus. Nah, sekarang gini, sebenarnya kalau pertanyaan masalah nggak dihapus kan itu data punya masing-masing kan. Bisa jadi data yang kamu hapus tuh ada kaitannya dengan latihan-latihan kamu, web-web kamu yang lain. Jadi kalau kamu hapus, saya bilang boleh dihapus kata kamu. Tahu-tahu nanti aplikasi kamu ada yang jalan, saya pula yang disalah maksudnya. Nah, jadi boleh nggak dihapus? Jawabannya tergantung kebutuhan. Iya, kalau nggak diperlukan lagi, ya boleh dihapus. Cara ngapus database bisa nggak, Bu? Oke, oke, saya demokan. Tunggu. Untuk menghapus database, caranya adalah yang pasti ke PHP admin ya. Lebih gampang, klik dulu home ya. Lebih gampang di home. Nah, ada tab data basis tulisannya. Kalau tulisannya kalian basis data itu karena bahasa ya, biarin lah. Database atau basis data, centang yang mau dihapus, ya nggak? Di bawah tuh ada tulisan drop, ada nggak? Setelah centang, hanya centang yang mau dihapus loh. Centang yang mau iya, jangan semua, ya centang. Terus pilih drop, ada nggak drop? Warna merah, benar. Dia nanya yakin nggak dihapus, yakin, baru hilang nanti. Oke, Kak, Ibu udah skripsi ya? Mantep. Berarti Anda bikin-bikin kayak tadi tuh ya, yang metode-metode, sip lah. Nah, sama kayak gini nih, sekuen nih. Iya nih, sama kayak sekuen. Cara gambarnya gimana yang sekuen? Tapi Ibu udah telat ya udah ngumpul kan ya Bu ya. Nah, nih. Biar teori Bu aja untuk yang lain nih. Kita lihat nih ya. Kita lihat bagaimana gambar sekuen untuk halaman data karyawan nih misalnya. Ceritanya gini kan. Siapa pakai data karyawan? Misalnya aktornya adalah admin kan. Berarti kita bikin ya aktornya yang belum tahu juga boleh lihat ya seperti ini, tinggal ketik aja admin, enter. Si admin ini orangnya. Nah, kalau sudah, si admin nih sekarang nih menghadapi halaman apa? Kebetulan halaman data karyawan namanya. Berarti saya tulis boundary, ada namanya boundary halaman karyawan, kecil aja lah. Enter. Yes.
Karena setiap halaman ini yang orang lihat, pengguna lihat adalah halaman. Halaman yang bisa kita lihat kayak sekarang nih, ini kan kita lihat nih. Tapi di halaman ini sebenarnya dibuat dengan kode. Kita lihat ya karyawan titik PHP. Mana karyawan titik PHP? Nih, karyawan titik PHP. Kodenya inilah yang dibilang di Asta ini si kontrol. Nah, si kontrol gambarin. Kontrol karyawan. Nah, stop dulu sampai ini. Jadi, kalau di halaman karyawan, berarti ada orangnya dulu, ada halamannya, ada codingnya. Halaman itu yang dilihat. Kita hanya bisa berinteraksi dengan halaman. Halaman itu berinteraksi dengan coding dan sebaliknya. Intinya si halaman sampai ke coding. Nah, kegiatannya ngapain? Berarti si admin kitanya ini akan membuka halaman karyawan. Cerita awalnya gitu. Membuka halaman karyawan tuh dengan ngapain? Sebenarnya sebelum gambar sekuen halaman di ini, ada cerita. Sebelum membuka halamannya, dia akan mengklik menu data karyawan. Nah, tapi itu digambar di halaman sekuen diagram halaman dashboard. Kalau udah buka halaman karyawan, si halaman ini taunya, woi, kok tengah dibukanya, kata dia. Jadi, si admin membuka, dia ini taunya mengirimkan instruksi halaman karyawan sedang dibuka. Karena sekuen ini bakal panjang banget nanti, ya, kita pendek aja. Membuka halaman karyawan dibuka. Jika halaman karyawan dibuka, si kontrolnya bertugas, si codingnya bertugas ngapain? Nah, kalau kalian lihat, halaman kita ini kan sebelum ditampilkan, sebenarnya dia udah baca dulu, baca data. Data apa? Data dari tabel karyawan. Maka dari itu, kita mesti gambarin namanya entity. Nah, entity ini tabel apa? Saya singkat tabel karyawan. Oke, tabel karyawan sudah selesai. Berarti sebelum itu, nah inilah yang saya bilang dengan metode-metode tadi. Dia akan membaca select record dari tabel karyawan. Select bintang from karyawan. Kita lihat ya. Si PHP yang saya bilang kontrolnya. Nah, ini kan karyawan. Akan membaca yaitu select. Ini select dari karyawan. Setelah berhasil select, barulah dia si kontrol ini menampilkan halaman karyawannya. Oke, nah cerita pertamanya seperti ini. Posisi untuk menampilkan halaman karyawan. Nah, jika sudah, Ibu bisa nggak langsung ngeklik editnya, Bu? Ibu Nanin, yang dari pengalamannya. Kalau udah tampil halaman ini. Bisa kan? Ngeklik tambah bisa, ngeklik hapus bisa kan? Itu tuh pilihan. Sama cerita, misalnya cerita dari Devo. Hidup tuh adalah pilihan, Pak, kata Devo. Nah, berarti untuk pilihan kita menggunakan ini. Combine fragment. Tinggal kita tarik seperti ini. Pilihan pertamanya apa? Nah, pilihan pertama si God ini mau saya ganti nih. Pilihan batalin. Pilihan pertamanya adalah mau simpan atau tulisan tambah juga boleh. Berarti si adminnya mesti ngapain? Di sini saya akan gambarin. Klik tambah. Si halaman taunya tambah sedang diklik. Kalau tambah diklik ngapain? Si kontrol karyawannya yaitu coding karyawannya akan memanggil halaman namanya. Memanggil halaman dengan cara apa? Kita kan tambah ini kan. Memanggil halaman tambah karyawan. Berarti kita mesti bikin boundary yang namanya untuk halaman tambah karyawan. Nah, ceritanya seperti ini. Baru dia menampilkan. Nanti ada cerita lagi untuk halaman tambah karyawannya. Tampilkan proses bisnis ini secara keseluruhan. Kalau ini detail di tiap halamannya. Dan seterusnya. Jadi kalau ada pilihan berikutnya gimana? Nah, dia akan klik kanan ini add operan. Sama lah kayak gini. Nah, pilihan berikutnya berarti kalau mau kasus ubah. Berarti saya ketik add. Aduh.
Tunggu. Mouse-nya terlalu keren. Nah, berarti kasusnya diklik ubah. Sama, klik ubah diklik. Berarti tampilkan halaman ubah karena beda filenya. Untuk menggambarkannya, karena ini kan memang file kita file karyawan sekarang yang tampil. Yang ini file tambah karyawan. Yang satunya lagi file ubah karyawan. Nah, yang bisa dihapus tuh yang mana? Ya di halaman dia sendiri ini. Jadi tinggal kita tambahin lagi untuk kasus hapus nanti ya sama tinggal berulang. Kalau hapus berarti ada kata-kata delete ke sini tabel karyawan. Oke, makanya ada select, delete yang kayak kelas diagram yang saya gambar nanti. Itu ceritanya. Sinkron dengan yang kita lakukan. Oke. Oke, yang lain mau bertanya? Sama-sama Ibu, semoga skripsinya sukses. Iya, kapan sidang Bu? Iya, bisa. Iya, iya Senin ini. Berarti kemungkinannya Sabtu tuh dalam satu hari. Oke, lah semoga sukses. Ibu Desi, iya sama-sama. Ya, terima kasih. Ibu Desi, sidang juga. Oh, Bu Desi. Allah, Allah pun pernah belajar dari Ibu Nanin tuh gimana cerita. Ibu Nanin tuh pasti mirip-mirip kayak gini lah, walaupun dia pakai MVC, walaupun pakai admin LTE, walaupun pakai versi yang biasa, yang model-model gini lah dia jadinya. Oke, tapi gini nih, saya mau ngasih gambaran nih. Tunggu, skripsi island nih apa ya namanya ya? Apa ya namanya ya? 15.25.0067. Gini nih. Lihat ya, admin. Oke, kalian lihat. Bandingkan yang ini, ya nggak? Kan nambah nih. Tambah, ubah, hapus ya. Bandingkan dengan yang ini, karyawan juga nih. Oke, ada nggak tombol tambah? Mana? Oh iya, nggak ada. Yang ini ada kan? Tampillah halaman begini. Tombol ubah, ada, sama ya. Ubah, hapus, ya nggak? Tapi coba lihat nih. Saya akan ngetik gini, 00084 Yohanes Setiawan. Lihat ya, bagiannya adalah nih, username, password adalah buka-buka, misalnya, simpan. Langsung tersimpan. Saya mau ubah, mcom misalnya kaca ya. Saya klik ubah, langsung terubah. Halamannya kalau kalian lihat tetap karyawan. Mau itu ubah karyawan, mau itu hapus tetap karyawan. Nah, apa yang terjadi? Ini nih intinya belajar dari pengalaman ya. Jadi kalau yang kalian masih ingat gambar ini, nanti ada lagi untuk bikinnya di halaman tambah karyawan, di halaman karyawan, halaman ubah, halaman tambah. Ada 3 macam beranaknya. Kalau ini cukup 1 bikinnya. Nah, serupa tapi tak sama. Memang tampilan kayak gini lebih keren, tapi untuk skripsi sebenarnya nambahin kerjaan kalian. Karena butuh bikin halaman saat dia tampilnya sendiri, saat dia tambah sendiri, saat dia ubah sendiri. Oke, ceritanya itu. Samalah fiturnya intinya tambah ubah hapus, tapi yang ini model simple. Ini dari skripsi mahasiswa ini, jadi yang dialami apa? Dia cukup menggambar satu sekuen diagram untuk halaman ini. Karena untuk tampil di sinilah, untuk tambah di sinilah, untuk ubah di sini juga, untuk hapus di sinilah. Nah, itu bedanya. Jadi barangkali ke depan kalian ngalamin yang belum skripsi ya, belum terlanjur ya. Boleh kayak yang model-model keren kayak gini, boleh. Nanti tapi skripsi itu jangka waktunya terbatas. Saya bukan bukan maksudnya gini, tampilan kayak gini ini kan keren, ada ubahnya sendiri, ada hapusnya sendiri.
Ya enggak, ada pencariannya, iya, tapi yang jadi masalah nanti leteh bikinnya. Bikin apa? Bikin teorinya tuh di bab 4-nya leteh ya. Akan betul, akan sangat simpel yang model kayak gini. Jadi dia ngapain? Tinggal buka misalnya kasus-kasus yang sekarang ya. Buka halaman karyawan dibuka, select, tetap sama tampilkan. Tapi di sini dia tinggal beberapa, nggak ada lagi tampilkan halaman yang ininya. Tambah diklik, berarti dia tinggal sebelum ngeklik tambah, nggak ada tombol tambah, isi data karyawan dan klik simpan. Simpan diklik berarti dia tinggal insert ke tabel karyawan. Udah nggak ada cerita ini, nggak panjang berarti, ya nggak? Nah, jadi itu triknya, siapa tahu yang belum terlanjur. Model-model begini tetap lulus ya, tetap lulus, nggak dihitung tampilan tuh bagus apa enggak. Oke, siapa tahu jadi masukan untuk kalian maksudnya. Nah, kira-kira ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Tentang ujian nggak ada yang nanya? Tentang ujian nggak ada yang nanya? Intinya hari ini berarti kalau nggak ada pertanyaan udah habis nih pembahasan kita. Nah, tinggal saya kasih soal ujian. Ada yang mau nanya? Lah dia. Devo mau nanya apa? Bingung. Oh, kalau Ibu Nanin pasti udah berpengalaman nih bikin skripsi, udah tahu lah dia bikinnya. Nggak, ini nih ceritanya Bu. Ini bukan tampilan dari saya, ini nih tampilan dari admin LTE berupa template. Iya, bukan dari saya. Kalau yang saya bikin tuh yang model yang sederhana untuk mahasiswa tuh yang kayak si Island tadi tuh. Jadi, iya, jadi dia pun lebih gampang belajar ya. Gampang belajar tuh maksudnya kayak gini nih. Ini pembanding aja ya, pembanding nih. Island tuh berapa tadi itu? 15.25.0067. Cek ya nih ya. Kita cek. Nah, lihat codingnya yang untuk karyawan. Lihat di sini, nggak ada kata-kata tambah karyawan. Adanya karyawan tok. Lihat codingnya. Untuk ngapus sama lah caranya. Untuk memilih untuk kasus update tadi sama. Yang kalau kalian lihat nih ya, tambah karyawan. Nah, ini embel-embelnya pun ada banyak di atas tuh untuk tambah NIP. NIP, lihat nih temennya. Nah, untuk satu objek NIP, nih, NIP yang beginian nih, untuk bikin nih sebaris nih ini untuk ngetik dibandingkan dengan mana yang si Island nanti ya, localhost, skripsi yang ini tadi. Nah, ini kan sebenarnya sama lah dengan ini nih, yang diketik di sini nih sama lah dengan yang ini barangnya. Oke, nip. Nah, codingnya kalau kalian lihat ya, untuk bikin nip 1 2 3 4 5 6 dibandingkan dengan hanya karyawan tok yang ini. Nih, udah dua baris ini aja. Itu pun udah dibikin sangat sederhana, hanya input name. Jika ada, maka value. Berarti ini udah mode yang diubah karyawan nih. Nah, nih nip-nya yang ada read only disable kayak gitu tadi nih. Jadi 1 2 3 1 2 3 4 5 6 baris dibandingin hanya dua baris. Nah, tujuannya apa ya? Biar si mahasiswanya belajarnya gampang juga. Untuk nama kayak gitu juga, jika ada baru tampilin ya. Gambarannya untuk nama di sini ya sama. Intinya untuk mendapatkan tampilan lebih wah, berarti codingnya lebih wah juga. Untuk kalian belajar, ya kalau untuk sekedar belajar untuk menghadapi sidangnya model-model gini sebetulnya udah cukup. Itu ceritanya. Ini dari pengalaman yang pribadi aja nih untuk gambaran kalian. Tapi untuk jualan ke depan, oh programnya mau dipakai ya, pakai yang versi-versi begini. Daripada diketawain orang kan kayak ini kan. Nah, mending versi beginian lebih keren, lebih kekinian, lebih kekinian. Iya benar, karena kayak gini nih, yang tampilan begini support yang namanya responsif. Jadi dibuka dari handphone udah beda lagi dia tampilannya. Ngeklik tambah, nah nih ngeklik ini full screen, nanti menunya kayak gini lagi. Itu namanya istilahnya responsif karena dia support bootstrap itu.
Itu ceritanya. Sekali lagi, sebelum diakhiri ada yang mau ditanyakan dari bapak-bapak dan ibu-ibu? Oh, yang jadi masalah ini, iya, 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 bukan, ini yang mau saya sampaikan. Ini kan pertemuan keempat terakhir pembahasan materi, ya enggak? Berarti pertemuan kelima tuh udah ujian. Yang terkait itu bukan tentang kantor-kantor ya Bu, itu urusan nanti kita kan dalam tanda petik itu. Ya, yang untuk materi ini ada pertanyaan nggak untuk menghadapi ujiannya? Udah siap kan intinya? Nah, gini, yang saya tahu nih ya, yang sidang di SI minimal kalau berhasil master itu dapat nilai C. Demonya berhasil double master itu C. Ya enggak? Iya, iya, master tuh yang barusan kita lakukan nih yang ya tambah ubah hapus yang kayak ini tampil nih, inilah master. Kalau ditambah transaksi itu akan jadi B. Ya enggak? Transaksi itu gimana? Menggunakan data karyawan, data bagian. Di sini ada enggak ya? Ditanggapi keluhan nih, ini udah transaksi nih. Jadi siapa yang ngeluh dia bisa menanggapi apa, misalnya ini udah transaksi. Nah, ini cuma model sederhananya juga nih. Yang ini masih dibilang kayak gini nih, master semua sampai admin. Validasi akun pun udah bisa dibilang transaksi karena dia untuk mengupdate statusnya udah bisa login apa belum. Nah, yang kita nih belum adanya data transaksi. Yang adanya di mana? Di channel YouTube saya itu yang saya kasih tahu dari awal untuk kalian nyoba. Jadi di pembahasan ini kita tinggal diskusi sebenarnya itu tujuannya. Karena sangat tidak memungkinkan untuk menyelesaikan materi sampai cetak jika tidak didukung oleh kalian juga. Nah, itu maksudnya. Sekali lagi ada pertanyaan, cetak tuh yang mana? Cetak misalnya cetak nota, cetak laporan apa. Siapa tahu ada nih, tunggu ya. Localhost. Ada nih. Nah, kayak gini nih. Bagian, bagian. Ini nih yang versi keren juga, otomatis dia. Jadi yang terakhir adalah kan udah 2 halaman 15. Berarti kalau tambah 1 16 kan otomatis. Nah, instansi bisa di klik pegawai. Nah, kayak gini nih. Ini kalau kalian lihat pangkat golongan bagian. Bagian ini nih ya, saya coba tambah di bagian sapu-sapu jadinya, sapu jagat lah, bukan sapu-sapu, sapu jagat disimpan. Nanti saat ngentri pegawai itu di bagian ini ada bagian sapu jagat juga, dia manggil. Nah, adanya di mana yang gini-gini nih di materi YouTube saya yang saya kasih di linknya di grup Telegram itu. Ya, jadi dia tinggal baca database, cara nyimpannya gimana ya, seperti itu. Nah, transaksinya gimana? Surat masuk, sama kayak gini. Di sini tinggal milih sifat surat. Sifat surat tuh ada tabel masternya. Pengirimnya adalah instansinya. Jadi kalau saya ada instansinya KPU apa tadi itu, KPU apa ibu tadi, Basel lah misalnya ya, KPU Basel, penerimanya Eriana, alamat Bangka Selatan, tiga. Nah, email Basel KPU Jona. Nah, simpan. Yang saya simpan tadi adalah KPU Basel. Berarti saat di sininya, saat tambah masuk, saya bisa milih KPU Basel. Oke, sifatnya apa. Dan segala macam. Ini udah masuk tabel transaksi. Karena apa? Yang dibilang transaksi itu, dia sudah ada key atau field FK, disebutnya foreign key dari tabel masternya. Nah, disimpanlah ke tabel ini. Makanya jadinya double surat masuk. Oke. Itulah yang dibilang kalian bisa dapat skripsinya B kalau udah sukses mendemokan sampai ke transaksi. Di satu lagi adalah
laporan. Nah, kalau ini nih SI itu enaknya dia nggak perlu sampai selesai. Dia mendemokan apa kemarin itu disposisi inilah kalau nggak salah. Jadi disposisi itu dia bisa nyetak di sini, cetak. Nah, tabel disposisinya, disposisi baca tabel apa? Minimal baca 3 tabel. Sifat dia tabel 1 udah, isi ringkasnya itu tabel disposisinya misalnya instansinya udah 3 dan bagian-bagiannya apa udah 4. Di sini minimal udah 4 tabel yang digunakan. Disposisi, sifat, surat masuk, malahan ada juga karena butuh surat masuk baru bisa disposisi, instansi udah 5 tabel di sini. Nah, jadi udah aman dia. Maksudnya sampai ini nih demonya baru bisa ke A. C itu demo minimal untuk yang master. Nah, untuk ujian kalian, jadi kesimpulannya ujiannya gimana? Kalau mau sampai A, berarti mau nggak mau kan kalian harus bisa sampai cetakan. Tantangannya seperti itu. Tapi untuk sampai cetakan itu kan belum dipelajari kan? Nah, dicoba aja di YouTube yang saya kasih itu. Ya nggak? Kan terlalu instan maksudnya belajarnya. Kok tiba-tiba sampai ini orang 16 kali pertemuan kita cuma sampai 4 kali. Sebenarnya 3 kali, 3 pembahasan, 2-nya ujian. Oke, tapi itulah yang dari awal saya bilang sebaiknya kalian coba dulu. Bukan ngerucek kalian, ngasih gambaran ini. Nah, ujiannya kayak gimana? Nanti ya model-model kayak gitulah yang saya kasih. Pasti ada master, transaksi, cetakan satu. Nah, kira-kira ada pertanyaan nggak sampai ini? Boleh nanya, adik. Nengok soal lah kata adik, iya adik. Ujiannya, masa revision yakin selesai? Nah, maksud saya tuh, saya nanti kededep kalian itu sidang tuh live session, si Nandin tuh nanti akan sidang live tuh dia demo ini gimana, coba tambahin misalnya sekarang filenya baru 3 NIP nama jabatan, saya mau nambahin tanggal lahir, gimana caranya, pengujinya nanya kayak gitu nanti ya. Jadi si Nandin akan mendemokan caranya, itu baru benar-benar live karena sidang kita kan ujian. Nah, enaknya saya kasih mulai hari ini, jadi kalian take home minggu depan tuh tinggal ngumpul, tujuannya itu. Jadi kalian kalau mau sambil nyoba-nyoba ya dicoba, kalau mau nilainya agak gede berarti nyobanya ya benar-benar. Oke, Ibu Dwi mau nanya apa Ibu Dwi? Oh, lah yang lain nengok soal dulu lah kata kalian ya nggak, sebelum ditutup nih ada nggak pertanyaan? Silakan Rendra. W3 School seperti W3 School Stack Overflow. Seharusnya kalian bukan berpacu, melihat di channel YouTube saya itu pun harusnya udah ada kok yang di sini nih. Nih playlist nih. Ya DPWL. Nih yang ini nih. Nah, sampai itu tuh menu master, container, udah ada, data master, simpan, satu data. Bukan iklannya ya, nih LRS kayak ini, fungsi PHP, tambah jadwal. Nah, sampai ini nih. Berarti minimal sampai inilah. Ya, ini nih udah masuk transaksi. Nah, saya turunkan lah standar yang nggak perlu sampai cetakan. Tapi kalau udah sampai transaksi berhasil, itu bisa ke A. Gitu aja ya. Jangan sampai cetakan, stres nanti. Tapi kalau berani, ya lebih lagi lebih bagus. Oke, yang lain? Belum ada? Jangan sedih. Halo? Nanti bolehlah ditanya di grup ya. Misalnya, Pak, aku nak bikin nih, tapi masih terkendala. Gimana nih bagus ini mana? Gimana nyoba? Oh, boleh ditanya. Tapi jangan nanya nanti saya nanti saya lihat ini juga, lihat-lihat apa yang terjadi dulu ya. Nanti hari ini saya kasih rencananya soal itu. Jadi kalian waktunya 1 minggu untuk ngumpulin di hari Sabtu depan. Sabtu depan tuh tinggal ngumpulin di classroom.
10 hari gimana? Kami ini biasanya udah ditagih. Mana nilainya? Kata sama BAK. Yang mana bisa 10 hari? Oh, enggak. Tetap dia tagih. Oke, jadi seminggu tuh udah lumayan banyak. Kalau kelas reguler saya kasih saat itulah 2 jam waktunya, udah dia mesti ngerjain, selesai tinggal kumpulin. Jadi untuk kalian ada inilah, ada pengecualian. Jadi 1 minggu. Misal nih si ah apa Arman? Sebenarnya digabungin itu. Kan ceritanya sebelum sampai DPWL kalian harus belajar yang namanya DPW kan. DPW itu udah belajar adanya namanya HTML, JavaScript, CSS sampai ke simpan buku tamu. Nah, ini nih sebenarnya tinggal pengembangan karena kaitannya dengan ada lanjutannya yaitu penggunaan template. Kita tinggal menyesuaikan barangnya sudah ada, kita tinggal mengembangkan. Gimana? Ada lagi pertanyaan? Kasusnya sama semua. Itu mah bisa kerja sama semua tuh. Oh, hehehe. Enggak lah, intinya kalian coba dulu lah ya, berusaha dulu, jangan jangan sedih-sedih dulu, jangan down dulu. Karena skripsi tidak mungkin nanti satu kasus semua, percayalah. Out lah, atulah. Oke, belum ada pertanyaan berarti? Insya Allah. Luis Ibu Nadine keren dah. Iya, yuk. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Di sini udah ada yang pro, Winaldo itu udah pro tuh. Kalian saya kasih ini ketawa dia menjem ngerjainnya. Winaldo dan Tomo tuh jago ya. Main saham juga jago. Itulah berguru kayak Winaldo. Yuk. Yo, jadi ada pertanyaan gak? Nggak dijanji. Ada pertanyaan gak? Gimana ada pertanyaan? Jangan sedih intinya soal lagi belum ada kan kalian lihat masa udah down dulu. Iya, iya. Mudah-mudahan. Sampai terpening-pening kok kelam mega kok. Uh, oh lah. Jadi belum mau bertanya? Belum? Oh lah. Berarti iya, ini kan saya sambil record nih. Nah, ini berarti untuk dapat nilai tugasnya nih. Nah, nanti silakan lihat lagi recordnya ya. Kalau kurang jelas tanya di Telegram ya, nanya ya di grup. Di WA tuh saya sering kepenuhan memori. Jadi kalau di Telegram saya tinggal buka di laptop. Gimana? Boleh ditutup? Ya Ibu Nanin? Aduh, ya kalau lah. Yang lainnya nggak mau nanya gimana? Yang lain intinya kalau kalian mau belajar, belajarlah dari Bu Nanin tuh. Bu Nanin pasti udah ngalamin karena dia sedang skripsi. Iyalah, gini maksudnya. Yang belajar dari pengalaman tuh contohnya, oh model begini, variasi untuk skripsi itu sebenarnya banyak alternatifnya. Saya nggak tahu Bu Naninnya pakai apa, pakai MVQ nggak Bu Nanin? Eh, bukan. Pakai MVC itu nggak model view controller kayak gitu nggak? Laravel apa code igniter? Oh yang ibu yang versi sederhana, yang versi kayak model Pia ya? Oh ngikut LPK, ngikut iyalah, berarti ngikut LPK yang model Pia. Oh iya iya, nah itulah gambarannya. Jadi maksud saya tuh
Bu Nani nih udah ngalamin asli dan pasti inget sekarang nih perjuangan dia skripsinya ngapain. Nah, supaya kalian bisa berhasil kayak Bu Nani skripsinya, kalian harus atur strategi ya dari jauh-jauh hari, ya Bu Nani. Nah, lah untuk kawan-kawan yang lain kan nih, untuk kawan-kawan yang lain. Nah, kayak gini nih misalnya. Nah, harus tentuin mau yang versi pakai template seperti ini atau yang mau kayak yang island tadi entah mana lah dan ditutup boleh ternyata. Nah, versi sederhana yang mau gampang untuk zaman skripsi saran saya sih yang sederhana. Kalian pun tidak susah-susah gambar-gambar yang sekuennya, rancangan layarnya karena cukup satu. Kalau yang ada tambah ubah tadi dan tampil udah tuh 3 biji dibikinnya. Harusnya rancangannya satu halaman jadi 3 halaman. Ya itu dari pengalaman harusnya Bu Nani udah ngalamin lah kayak gitu tuh. Ya, oh lah. Iya, untuk apa susah-susah udah. Nih, kalau kalau mau lihat yang lebih keren lagi ada nih lokal host skripsi Luciana. Dia lah leteh ujung-ujung ah. Nih, lihat ya. Admin. Dia ada muter-muter lagi, mana muter-muter ini? Wah, nih, klik data pelanggan misalnya. Tapi konsepnya ya sama aja, ada tambah, ubah, hapus. Maksudnya kayak gitu kan. Tambah, tampil halaman tambah. Tuh, dia ada loading-loadingnya, model-model gini. Cancel. Ujung-ujungnya dia susah juga ngembanginnya. Karena apa? Ya, terlalu banyak ininya. Nah, detailnya kayak gini. Terlalu banyak halaman yang mesti dibuat ya ujung-ujung leteh. Nah, memang boleh kayak gini, boleh banget boleh kayak gini. Nah, yang sederhana kayak ini boleh juga, yang boleh gini boleh juga. Tapi semuanya mengacu ke ya dasarnya kita dulu harus dikuatin. Kayak oh untuk tambah berarti ada query-nya insert. Oh untuk ubah berarti ada query update dan delete ya tampil select ya kayak gitu tuh mesti tahu dulu dasarnya. Ya berenangnya kemana nanti implementasinya bebas mau pakai CI, Laravel kayak gitu tuh ya malahan yang mau tertarik pakai rekayasa web dulu pakai WordPress juga bisa karena iya terlalu banyak lebih kali pentingnya nanti ya itulah jangan sedih dulu lah Devo ya belum dialami intinya banyak-banyak belajar tanya jika tidak mengerti nah, itulah inti ya betul. Iya, betul. Nak kuat dulu proses bisnisnya. Nah, sampai ini nggak ada pertanyaan kira-kira? Tidak. Berarti cukup ya. Siap-siap terima soal ujian ya. Ya, siap-siap terima soal ujian ya. Lah, insya Allah. Ini tuh curhat. Lah, Winaldo lagi skripsi lah Winaldo ya. Mantap. Berarti sama pengalaman dengan Bu Nani nih. Bisa-bisa mereka ditanya nih teman-temannya. Lah, itulah. Itulah. Wih. Biasa aja ya. Alien. Iya, iya. Oh, oh, nanti selebihnya silakan bertanya di grup Telegram ya. Nanti rekaman yang ini saya share, saya upload lagi di YouTube-nya. Terima kasih sudah mengikuti pertemuan hari ini. Selamat mengikuti ujian. Yang mau sidang, selamat mengikuti sidang. Semoga sukses. Iya, iya sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Iya.